Bab 766. Ketapel tidak perlu seakurat panah, karena jangkauan serangan ketapel adalah tembok kota atau menara. Tujuannya untuk mencegah musuh berdiri di menara guna melakukan serangan balik. Gawat, teriak Arjuna. Ketapel pemberontak kota teratai akan mulai menembak. Semuanya telungkup. Sebelum suara Arjuna benar-benar terlontar, sudah terdengar semburan suara keras. Bam! Bum! 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 Di luar menara, 20 ketapel pasukan kota teratai bergerak bersamaan. Satu persatu bola api besar jatuh dari langit. Beberapa menghantam menara, beberapa menghantam tembok kota. Bagian yang dihantam akan berlubang. Benar saja, asap belerang dan sendawa. Raja Srafon menggunakan metode pengepungan yang paling mengerikan di era ini. Asap belerang dan sendawa adalah nama bubuk mesiu. Mereka terbuat dari 3 bahan, belerang, sendawa, dan arang. Bisa meledak. Meskipun daya ledaknya tidak sekuat granat kendi anggur yang dibuat oleh Arjuna, ukurannya besar. Belerang, sendawa, dan arang juga mudah terbakar. Dimanapun sendawa belerang mendarat, tempat itu pasti akan menjadi lautan api. Bam! Bum! 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 Ledakan sendawa belerang terus berlanjut. Disa, yang berbaring di lantai bersama Arjuna, mengangkat kepalanya sedikit. Tuan, kenapa suaranya makin kecil? Jeritan dan tangisan terdengar di seluruh kota. Ardian memimpin satu korps prajurit menyusuri jalan-jalan dan gang-gang untuk menenangkan orang-orang yang panik di kota. Tidak hanya menara utama, kota Perai diserang oleh sendawa belerang dari segala arah. Tak lama kemudian, Galang datang melapor kepada Arjuna. 10 korps pasukan kota teratai yang mengepung kota Perai, masing-masing memiliki ketapel dan sendawa belerang. Suara ledakan yang terdengar makin keras. Yang Mulia, Jenderal. Pembawa kabar datang melapor satu persatu. Di bawah naungan ketapel, pasukan kota teratai yang mengepung kota Perai menyerang kota Perai. Arjuna. Galang bergegas menemui Arjuna. Petik 2. Tampaknya Raja Srafon tidak berencana menyerang kita dengan pengepungan, tapi menyerang dengan kekuatan. Asap belerang dan sendawa yang ditembakkan oleh ketapel ada di mana-mana. Begitu prajurit kita berdiri, mereka akan terperangkap dalam lautan api asap belerang dan sendawa. Kita sama sekali tidak bisa menembakkan anak panah untuk menghentikan mereka. Petik 2. Jenderal Galang, tidak perlu membiarkan saudara-saudara berkorban sia-sia. Biar aku saja. Disa menyingsingkan lengan bajunya, mencari tempat yang tersembunyi dengan jarak pandang yang bagus. Disa memosisikan busur. Ayumi meletakkan granat di atas busur yang sudah Disa posisikan. Begitu Disa melepaskan busur. Siu. Bagus. Tidak mengenai ketapel, tetapi mengenai pasukan kota teratai yang sedang melancarkan serangan. Raja Srafon yang duduk di depan tenda melihat pasukan kota teratai yang seketika tumbang. Dalam tatapannya yang tajam, terdapat ketakutan dan kekaguman dalam keterkejutan. Apakah itu kendi anggur peledak yang dibuat oleh Arjuna? Meskipun asap belerang juga dapat meledak, kekuatan ledakannya sangat kecil. Fungsi utamanya adalah menghasilkan sejumlah api. Tidak seperti milik Arjuna, kendi-kendi itu meledak seperti kembang api. Namun, kendi itu sama sekali berbeda dari kembang api. Kembang api tidak membahayakan tubuh manusia. Sedangkan kendi Arjuna dapat meledakkan orang menjadi berkeping-keping. Yang Mulia Raja, apakah kita mau memperlambat serangan? Tanya Dahlan kepada Raja Srafon. Raja Srafon sama sekali tidak ragu. Begitu Dahlan bertanya kepadanya, dia segera mengangkat tangannya untuk memberi isyarat untuk melanjutkan serangan. Berdasarkan reaksi Maruli, hanya ada satu busur silang besar yang dapat mengikat sejumlah kendi anggur. Dahlan, sampaikan perintahku. Para prajurit di menara bubar, percepat serangan. Korps di sekitar, percepat juga. Bab 767. Arjuna benar-benar terlalu menakutkan. Dia tidak boleh dibiarkan berada di sisi paduka kaisar. Dia akan menangkap Arjuna hidup-hidup. Jika tidak bisa, dia lebih baik menghancurkan Arjuna daripada membiarkannya kembali hidup-hidup. Di luar kota Perai. Di bawah perlindungan ganda ketapel dan pemanah, pasukan kota teratai dengan cepat menyerang kota Perai dari 10 arah. Seketika, suara asap belerang dan bubuk mesiu, suara anak panah beterbangan, dan suara serbuan pasukan kota teratai terdengar dari segala arah. Meskipun Ardian berulang kali menghibur mereka, sebagian besar warga sipil di kota itu masih sangat panik. Galang juga membagi 30.000 pasukan patroli dan pasukan pertahanan kota Perai menjadi 10 kelompok. 20.000 orang di Menara Utarna, lalu 1.000 orang di 9 arah lainnya. 1.000 orang menghadapi 8.000 orang pasukan kota teratai. Benar-benar menyedihkan. Namun apa daya, jumlah pasukan di kota Perai terbatas. Menara utama lebih banyak orang, dengan bom jarak jauh dari Disa, situasinya relatif lebih baik.
Sedangkan 9 menara lainnya. Tidak perlu melapor pun, Arjuna dapat melihat dengan mata telanjangnya bahwa tangga pasukan kota teratai telah dipasang di tembok kota di beberapa tempat. Galang buru-buru mengirim orang dari menara utama. Namun, jumlah pasukan patroli dan pasukan pertahanan kota sangat sedikit. Mereka tidak dapat mengirim banyak orang. Tak lama kemudian, pasukan kota teratai telah memanjat menara yang ada di barat daya. Untungnya, Rizal mengatur prajurit wanita untuk menjaga setiap menara. Begitu pasukan kota teratai memanjat menara, para prajurit wanita membombardir dengan granat. Para prajurit wanita menggunakan granat untuk memundurkan pasukan kota teratai. Galang dan prajurit lainnya segera merasa lega. Mereka berpikir selama ada para prajurit wanita, pasukan kota teratai tidak akan dapat menyerang kota. Arjuna tidak berpikir demikian. Melihat pasukan kota teratai yang dipukul mundur, Arjuna mulai merasa cemas. Di zaman kuno yang kekurangan bubuk mesiu, granat terlalu langka. Dengan gaya bertarung saat ini, granat di gudang akan segera habis. Mereka harus memikirkan cara untuk menyelesaikan dilema saat ini. Kena. Pemberontak sialan. Berani memberontak. Kalau aku tidak meledakkan kalian menjadi berkeping-keping, aku tidak berbakti kepada ibuku. Suara yang bersemangat dan agak kekanak-kanakan terdengar oleh Arjuna. Mata Arjuna tiba-tiba berbinar. Junaid, kemari. Arjuna melambaikan tangan. Baik. Junaid adalah anak berusia 13 atau 14 tahun yang tubuhnya belum sepenuhnya berkembang. Ketika dia berlari menghampiri Arjuna, Arjuna merasa seperti siswa SMP yang berlari ke arahnya. Yang mulia, lihat. Prajurit kavaleri yang memegang bendera itu diledakkan berkeping-keping olehku. Junaid langsung pamer begitu dia tiba di depan Arjuna. Arjuna melihat ke arah yang ditunjuk Junaid. Orang yang melambaikan bendera itu adalah seorang prajurit kavaleri. Hanya separuh tubuhnya yang tersisa, separuh lainnya telah hancur berkeping-keping. Arjuna mengacungkan jempol. Junaid memang hebat, tapi apakah kamu ingin menjadi lebih hebat lagi? Lebih hebat lagi. Tentu saja aku mau. Wajah muda Junaid penuh dengan harapan. Arjuna segera meminta orang untuk mengumpulkan semua urat tulang belakang rusa di kota, membuat ketapel baru untuk Junaid. Yang mulia. Melihat ketapel yang tingginya hampir sama dengan dirinya, wajah Junaid penuh dengan keberatan. Ketapel ini sepertinya terlalu besar, aku tidak bisa menariknya. Arjuna menatap kedua prajurit di sampingnya. Kedua penjaga itu segera berjalan ke arah Junaid, lalu memegang gagang ketapel. Arjuna juga berjalan mendekat. Dia menarik karet gelang yang terbuat dari urat tulang belakang rusa, kemudian melambaikan tangan kepada Junaid. Sini. Kedua kakak ini akan membantumu menstabilkan ketapel, kamu cukup menarik uratnya. Junaid melakukan apa yang dikatakan Arjuna. Arjuna memasukkan seikat granat ke dalam kantong kulit untuk diisi peluru, lalu menunjuk seorang jenderal pasukan kota teratai yang menunggang kuda sejauh 500 meter dari menara kota. Junaid, bunuh dia. Bab 768. Arjuna menyalakan sumbu. Tidak masalah. Lihat saja, Yang Mulia. Usai berbicara, Junaid melepaskan tangan yang menarik urat ketapel. Siu. 10 granat yang diikat bersama melayang dengan kecepatan tinggi, membentuk busur panjang di udara. Jenderal pasukan kota teratai masih memimpin pertempuran sedetik sebelumnya, detik berikutnya. Bagus. Setelah ledakan besar, terjadi keheningan di dalam dan luar menara. Beberapa detik kemudian. Di luar menara, tiba-tiba terdengar teriakan yang cukup menusuk gendang telinga. Wakil Jenderal! Wakil Jenderal! Orang-orang di sekitar Jenderal Kota Teratai mulai berteriak. Mereka berlari mendekat. Ingin menyelamatkan atau mengumpulkan jasadnya. Petik 2. Namun sekarang, mereka tidak mungkin menyelamatkannya. Mengumpulkan jasadnya juga mustahil. Karena Wakil Jenderal itu telah bersatu dengan tanah. Wow, seorang Wakil Jenderal. Arjuna mengacungkan jempol pada Junaid lagi. Kerja bagus. Para prajurit patroli di sekitar juga bertepuk tangan. Hebat, Junaid. Tak disangka kamu memiliki keterampilan yang begitu hebat. Junaid yang dipuji pun menyentuh kepalanya dengan malu sambil menyengir. Ketika dia masih kecil, dia suka bermain ketapel. Karena hal itu, dia sering dipukul oleh ibunya. Katanya dia hanya bisa bermain ketapel. Sekarang, begitu mengingat Wakil Jenderal Kota Teratai yang telah menyatu dengan tanah di bawah menara kota, Junaid tertawa lagi. Pasukan kota Teratai yang kehilangan seorang wakil jenderal dan arahan langsung panik. Memanfaatkan kesempatan ini, Galang dengan cepat mengatur tim untuk melakukan serangan balik. Mungkin terinspirasi oleh Junaid, serangan balik pasukan patroli kali ini sangat ganas. Pasukan kota Perai tidak menyerang. Karena mereka semua tercengang. Sebelumnya, mereka selalu mendengar bahwa pasukan patroli adalah sekelompok pecundang.
Hampir setengah dari mereka telah melarikan diri sebelum mencapai kota Perai. Namun sekarang, para prajurit yang ada di depan mereka sangat berani. Apakah rumor sebelumnya digunakan untuk mengelabui pasukan kota teratai? Saudara-saudara pasukan patroli sudah mulai melancarkan serangan balik, kenapa kalian diam saja? Esan sangat marah. Dia tidak bisa kehilangan muka di depan Arjuna. Yang mulia, berikan aku seikat granat lagi. Aku akan membunuh perwira lainnya, kata Junaid dengan bersemangat. Tidak. Arjuna menggelengkan kepalanya. Sini tidak perlu lagi. Arjuna membawa Junaid ke tempat lain. Pasukan kota teratai di luar menara utama sedang dalam keadaan kacau. Korps lain belum menerima informasi bahwa wakil jenderal telah kembali ke tanah. Dengan suara gemuruh, jenderal lain pun tumbang. Setiap kali seorang jenderal pasukan kota teratai dikalahkan, Arjuna membawa Junaid ke lokasi berikutnya. Dengan begitu, hanya dalam waktu 1 jam, Junaid telah membunuh 4 jenderal pasukan kota teratai secara berturut-turut. Ketika Junaid membidik titik sasaran kelima dan hendak menembak, pasukan kota teratai di luar tiba-tiba berhenti menyerang. Tidak hanya tempat ini, tetapi seluruh pasukan kota teratai berhenti. Setelah kehilangan 4 jenderal berturut-turut, Raja Serafon tidak berani menyerang lagi. Sudah mundur, Arjuna. Pasukan kota teratai sudah mundur. Galang berlari ke arah Arjuna dengan penuh semangat, diikuti oleh Esan, Rizal, serta jenderal lainnya. Melihat Galang dan yang lainnya begitu bersemangat, Arjuna juga sangat senang. Mereka memang mundur untuk sementara. Kalian tidak lihat pasukan kota teratai itu berlari seperti tikus gat. Beberapa orang bahkan membuang pedang mereka. Ya, katanya pasukan kota teratai sangat berani, kulihat biasa saja. Komandan Korps pertama Mosen dan Komandan Korps kedua Binsar yang menjaga menara utama, pamer dengan penuh semangat kepada jenderal lainnya. Bab 769. Di sini juga sama, mereka berlari lebih cepat dari kelinci. Ya, sayang sekali tidak ada gerbang kota di arahku. Kalau tidak, aku pasti sudah mengejar mereka. Sialan, aku sangat marah sekarang. Rasanya aku ingin mengajak saudara-saudara untuk menebas mereka. Semua jenderal berbicara dengan berani. Ketika berbicara dengan semangat, mereka bahkan mengusulkan Arjuna. Yang mulia, para prajurit sekarang berteriak-teriak. Semoga Anda dapat segera memberi perintah. Kami akan segera keluar membunuh mereka tanpa meninggalkan sepotong baju zirah pun. Arjuna terdiam beberapa saat, lalu perlahan menoleh ke Komandan Korps, berkata dengan lembut. Kalian ingin keluar sekarang. Ingin membunuh mereka tanpa meninggalkan sepotong baju zirah pun. Menurutku, suara Arjuna tiba-tiba meninggi dan menjadi dingin. Kalian adalah orang-orang yang akan dibunuh tanpa menyisakan sehelai baju zirah pun. Yang mulia, Anda salah dengar. Bukan kami, tapi... Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Mosen yang berbicara paling keras. Meskipun Mosen tidak berani melawan, ekspresinya yang tidak terima mengkhianatinya. Kamu merasa tidak terima. Meskipun tidak terima, Mosen tidak berani membantah Arjuna. Kalian tahu ini namanya apa? Prajurit yang sombong akan kalah. Kalian pikir semangat musuh akan melemah setelah kita mengalahkan beberapa jenderal mereka. Apakah kalian lupa kalau pasukan kota teratai masih punya 5 korps lain, Dahlan, dan Raja Serafon? Masih ada mereka. Yang mulia. Mosen berlutut di depan Arjuna. Aku salah, aku seharusnya tidak bersemangat hingga lupa daratan. Aku salah. Aku salah. Para jenderal yang ada di belakang Mosen berlutut untuk mengakui kesalahan mereka. Tahu kesalahan sendiri dan memperbaikinya adalah hal yang bagus. Arjuna tidak mempermasalahkan lagi. Meskipun pasukan patroli kini berani dan ganas, mereka adalah pasukan baru yang belum memiliki banyak pengalaman perang. Wajar saja jika mereka mudah sombong. Terima kasih atas pengampunan yang mulia. Mosen adalah orang terakhir yang berdiri. Ketika dia berdiri, ada air di matanya. Saat berlutut, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat parah. Dia seharusnya dihukum. Setidaknya, diturunkan dari jabatan Komandan Korps. Atau parahnya, kepalanya dipenggal. Namun, Arjuna malah hanya mengatakan, tahu kesalahan sendiri dan memperbaikinya adalah hal yang bagus. Petik 2. Langit mulai gelap. Arjuna mengamati sejenak. Setelah memastikan bahwa pasukan kota teratai di luar kota tidak akan menyerang lagi untuk sementara, dia baru turun dari menara. Di halaman utama bekas Akademi Kasih dan Moral. Pelan-pelan, bawa masuk perlahan. Ardian dan Galang hendak bertanya kepada Arjuna bagaimana cara menghadapi pasukan kota teratai selanjutnya, ketika suara kasar Esan terdengar dari luar pintu. Apa ini, Yang Mulia Esan? Wah, ini benar-benar bagus. Para jenderal pasukan patroli benar-benar terkejut dengan meja pasir yang baru saja dibawa masuk oleh Esan. Ada tembok kota, gunung, dan desa.
Benar-benar dibuat dengan sangat baik. Sepertinya lebih bagus daripada peta yang mulia Arjuna. Mosen benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia salah bicara lagi. Arjuna tersenyum. Memang lebih bagus daripada petaku. Yang mulia Esan, meja pasirmu dibuat dengan sangat baik. Aku saja tidak bisa membuatnya. Dia tidak bisa membuatnya begitu realistis. Yang mulia, jangan bilang begitu. Anda yang mengajariku, ujar Esan dengan tergesa-gesa. Ketika Esan berada di Kabupaten Damai, dia pernah melihat meja pasir Arjuna. Dia menirunya, membuat meja pasir ini sebelum pasukan kota teratai tiba. Yang mulia, mata semua orang tertuju pada Arjuna. Benda ini pun ditemukan oleh Arjuna. Ardian memandang Arjuna dengan ekspresi yang tidak berubah. Arjuna mengatakan bahwa dia tidak pernah terjun ke medan perang, Ardian tidak mempercayainya. Arjuna pasti punya rahasia. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.